Salam sehat. Jadi vaksinasi itu adalah Dok. Nah, telat ini kan sudah agak dewasa itu boleh nggak divaksin misalnya di combo langsung seperti itu? Anak jangan ditakut-takutin suntik ya dok ya. Kadang nakal dikit mau disuntik. Nah, itu juga bikin takut ya dok ya. Nah, apabila pada waktu sesuai dengan jadwal imunisasi ayah bunda bayinya mengalami sakit atau ada kendala apa, Itu karena orang tuanya masih percaya bahwa imunisasi itu tidak penting. kalau sudah terlambat ya diupayakan segera berkonsultasi ke dokter. Karena selama ini khususnya ini bundanya ya biasanya ya, bundanya kerepotan. Nah, bapak-bapak ini bisa melakukan apa seperti itu sebenarnya? Orang tua itu kadang khawatir dok, udah imunisasi lagi, kadang khawatir yang berlebihan. Kalinya ada ya ibu-ibu se-RT berkumpul kan seperti itu. Oh, ini virus A misalnya, aku sudah kenal nih. Jadi respon sakitnya itu tidak terlalu berat. Di kalau dokter masih dokter umum, kalau sudah bersekolah jadi dokter spesial. Begitu juga kerja imunisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah dan dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya dalam podcast RSUDMA. Nah sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai imunisasi terhadap anak ya, khususnya karena hari ini atau bulan ini adalah termasuk bulan Hari Anak Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Tentu masih cukup relevan untuk kita membahas ini. Tema Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, ngomong-ngomong soal terlindungi ini kan ada kaitannya dengan imunisasi. Imunisasi ini kan tujuannya juga salah satunya untuk melindungi anak-anak di Indonesia agar tetap sehat. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Anita Febriana, SPA, M Biomed. Selamat pagi, Dokter Anita. Halo, selamat pagi. Ya, Dokter Anita, pada kesempatan kali ini yang kedua kali ya di podcast RSUDMA ya. Ya, benar. Ada dua kali dan kali ini dengan tema yang berbeda tentunya terkait dengan imunisasi. Dok, boleh dijelaskan dulu dok, imunisasi itu sebenarnya apa dok? Ya. Halo Sobat Puspa Channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Jadi perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Dr. Anita Febriana, spesialis anak. Nah, seperti diketahui kali ini kita akan berbincang-bincang tentang imunisasi ya. Jadi imunisasi itu adalah suatu upaya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit pada anak. Jadi imunisasi ini merupakan program dari pemerintah yang sudah dicanangkan di Indonesia sejak tahun 1956. Adapun tujuan dari imunisasi ini adalah merupakan upaya untuk memberikan kekebalan terhadap anak dengan cara menyuntikkan vaksin. Nah, untuk vaksin sendiri yang disuntikan ini bisa melalui dua cara, yaitu dengan cara disuntik ya, dan dengan cara yang kedua dengan cara diminum atau yang dikenal dengan peroral. Nah, itu adalah imunisasi. Oke, itu ya terkait dengan imunisasi. Dokter, sebenarnya apa sih bedanya imunisasi dengan vaksinasi, dok? Ini kayaknya kok hampir-hampir mirip ya, begitu ya. Ya, jadi vaksinasi itu adalah istilah untuk imunisasi. Jadi seperti saya bilang yang tadi bahwa imunisasi itu adalah dengan cara memberikan vaksin yang bisa dengan cara disuntikan atau dengan cara diminum atau per oral. Oke. Jadi vaksin itu adalah bagian dari imunisasi. Oke, vaksin adalah bagian dari imunisasi ya, dok ya. Jadi waktu dulu kita masa pandemi COVID, kita divaksin itu juga imunisasi sebenarnya. Iya, dok, ya. Bisa dipahami betul. seperti itu. Iya. Dok, imunisasi pada anak itu sebenarnya apa saja sih, dok? Imunisasi pada anak, jadi sesuai dengan program pemerintah ya, imunisasi itu ada dua sebenarnya ya. Jadi imunisasi rutin dan juga imunisasi tambahan. Nah, imunisasi rutin sendiri itu terdiri dari tiga sebenarnya ya. Imunisasi dasar yang diberikan pada bayi, kemudian imunisasi yang diberikan pada baduta, yaitu anak di bawah 2 tahun, dan juga imunisasi yang diberikan pada anak usia sekolah.
Sedangkan imunisasi tambahan itu adalah imunisasi yang diberikan pada kelompok tertentu dan pada kurun waktu tertentu. Misalnya pada saat terjadi KLB atau wabah. KLB Yang ya. seperti KLB campak nih sekarang Campak. nih ya, yang sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Ya. Jadi kalau yang untuk bayi sendiri itu dok, untuk bayi Ya. sendiri itu kan ada dok yang tidak imunisasi dengan alasan tertentu lah seperti itu, ada alasan-alasan karena informasi hoax dan lain sebagainya. Tapi setelah lihat atau setelah mendengar podcast pada kali ini tercerahkan seperti itu dok. Nah telat ini kan sudah agak dewasa, itu boleh nggak divaksin misalnya di combo langsung seperti itu? Nah, untuk imunisasi sendiri ya, seperti saya bilang tadi, jadi untuk imunisasi pada dewasa itu ada tersendiri. Nah, untuk bayi imunisasinya itu dikatakan imunisasi dasar, yaitu imunisasi yang diberikan pada anak usia kurang dari 1 tahun. Nah, apa saja imunisasinya? Ada imunisasi BCG, ada imunisasi polio, kemudian imunisasi DPT, combo, kemudian imunisasi PCV, rotavirus, dan juga MR atau measles rubella. Nah, apabila pada waktu sesuai dengan jadwal imunisasi, ayah bunda bayinya mengalami sakit atau ada kendala apa, nah diupayakan untuk segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan jadwal imunisasi kejar, sehingga harapannya anak-anak itu sudah bisa mendapatkan imunisasi yang lengkap sebelum usia dewasa. Kalau sudah tidak terlanjur lengkap dok, pada waktu bayi terlewati imunisasi itu karena orang tuanya masih percaya bahwa imunisasi itu tidak penting seperti Ya. itu. Terlambat sudah dok, gimana Kalau itu? sudah terlambat. Kalau sudah terlambat, ya diupayakan segera berkonsultasi ke dokter supaya mendapatkan jadwal imunisasi kejarnya. Oh Misalnya, ada bisa yang dikejar gitu ya? iya, ada namanya istilah imunisasi kejar. Jadi imunisasi yang diberikan untuk melengkapi dosis vaksin yang dia tidak dapat sebelumnya. Gitu. Artinya masih tetap sama ya dok ya? Harapannya seperti itu. Imunisasinya, Jadi harapannya anak tersebut mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sebelumnya, meskipun sudah telat. Iya, tentu dosisnya beda pasti ya dok ya kalau Kalau sudah dosisnya dewasa ya. sama. Oh sama ya dok ya? Kalau dewasa kita beda istilahnya. Oh, beda. Iya. Kalau dosis, kalau imunisasi kejar dengan imunisasi dasar itu sama. Artinya meskipun dia sudah dewasa, imunisasinya tetap sama ya, cuma dikejar waktunya saja seperti itu. Kalau imunisasi dewasa mungkin istilahnya sudah berbeda dengan imunisasi pada anak-anak ya. Oke, siap. Dok, ini kan setelah imunisasi itu yang kita tahu kan biasanya anak demam ya dok ya, panas itu. Dan kalau sudah panas itu biasanya anak kan rewel seperti itu. Ya. Sebenarnya cara mengatasinya itu gimana dok? Karena selama ini khususnya ini bundanya ya biasanya ya, bundanya kerepotan. Nah bapak-bapak ini bisa melakukan apa seperti itu sebenarnya? Aduh, kalau bapak-bapak ini memang biasanya cuma menyemangati ya. Menyemangati. Yang lebih repot ini bundanya memang Bundanya. ya. Jadi memang perlu diketahui tidak semua imunisasi itu menimbulkan reaksi demam atau reaksi efek samping pasca imunisasi. Jadi memang ada beberapa vaksin yang efek sampingnya itu demam. Di antaranya yang paling sering itu adalah post imunisasi DPT ya. Yang bikin demamnya itu adalah komponen pertusisnya sebenarnya ya. Jadi biasanya sebelum imunisasi diberikan, dokter itu akan menjelaskan kepada orang tua bahwa efek samping dari imunisasi ini adalah demam ya. Namun begitu, tidak sedikit orang tua yang masih khawatir ya. Jadi masih panik kalau anaknya demam ya. Nah, biasanya untuk mengatasi demam pasca imunisasi ya, dokter akan menganjurkan untuk diberikan obat-obat penurun panas ya. Iya. Gitu. Jadi biasanya untuk efek samping demam sendiri ini hanya berlangsung 2 sampai 3 hari saja. Selebihnya ya insya Allah panasnya akan turun. Jadi dalam kurun 2-3 hari itu bisa dipastikan kalau anak demam itu efek dari imunisasinya ya dok ya. Saya begini maksudnya, khawatir itu ternyata penyakit lain yang masuk seperti itu. Nah, kalau dia demam pasca imunisasi ya, nah kalau imunisasinya pasca imunisasi DPT, ya DPT atau MR mungkin ya. Nah,
kita memang berpikirnya demamnya itu karena efek samping dari imunisasinya. Ya, yang biasanya memang terjadinya 2 sampai 3 hari saja. Tapi apabila demamnya berlanjut, nah Lebih dari sebaiknya 3 hari ya dok ya? iya, ayah bunda sebaiknya berkonsultasi dan membawa anaknya ke dokter. Ya, jadi jangan sampai berpikir kalau sudah lepas 3 hari ini, ayah bunda masih berpikir bahwa ini masih efek imunisasi, masih seminggu masih berpikir efek imunisasi. Padahal secara teori 2-3 hari ya dok ya? Bukan patokan juga sih ya, rata-rata hanya berlangsung sekitar segitu ya. Tapi ada baiknya kalau sudah terjadi demam lebih dari 3 hari, mungkin sebaiknya memang bunda harus membawa anaknya untuk diperiksakan ke dokter. Dok, berapa sih sebenarnya dosis yang diperbolehkan itu ketika imunisasi kan ada imunisasi DPT 1, 2, 3. Eh, kita atau anak-anak kita ini bisa nggak menerima vaksin lebih dari satu dalam satu kali suntik? Oh ya, sebaiknya imunisasi sendiri itu memang sudah ada rekomendasi untuk dosis, cara penyuntikan dan jadwal sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, untuk menerima satu kali vaksin atau satu kali suntik itu diistilahkan dengan imunisasi ganda. Ya, untuk saat ini memang imunisasi ganda dikatakan relatif aman. Ya, contoh saja bayi usia 2 bulan sekarang Ya, sudah bisa diberikan 3 macam imunisasi. imunisasi. Ya, bisa diberikan DPT combo ya, kemudian PCV ya, pneumococcus virus vaksin, kemudian rotavirus untuk mencegah penyakit diare. Nah, Dalam itu satu aman. kesempatan Dalam misalnya. satu kali kunjungan ya. Oke. Karena imunisasi tersebut cara penyuntikannya berbeda tempat ya. Dipandang atau berdasarkan penelitian dapat menimbulkan reaksi kekebalan atau imunitas yang cukup memadai untuk Ar- memberikan perlindungan. Iya, artinya selama imunisasi itu adalah diberikan oleh tenaga medis yang berkompeten lah seperti itu dok. Insya Allah aman meskipun 3 kali dok. Kadang orang tua itu kadang khawatir dok, udah imunisasi, imunisasi lagi, kadang khawatir yang berlebihan. Padahal dokter tentu lebih tahu ya dok ya terkait dengan apakah itu bahaya atau tidak. Iya. Dok, sebelum kita melakukan anak kita atau ayah bunda mempersiapkan anaknya untuk imunisasi, itu apa saja dok yang harus dipersiapkan? Mungkin dari segi makanan atau hal-hal lainnya dok? Nah, kalau waktunya imunisasi ya, yang pertama harus dipastikan adalah bahwa anak kita dalam kondisi sehat. Artinya tidak sedang demam, ya tidak sedang demam, kemudian nutrisinya cukup, ya cukup istirahat, ya. Kemudian kalau cuma batuk pilek ringan, boleh Boleh dok ya. diimunisasi, boleh, asalkan tidak demam lebih dari 38 derajat Celcius ya. Ya, artinya memang harus dipastikan betul kondisi kesehatannya dok. Kalau Iya. kebanyakan kan imunisasi ini kan lewat posyandu ya dok, yang mana kesempatannya itu kadang agak lama gitu kan datangnya. Jadi ketika ada kesempatan posyandu, anak-anak itu bagaimana caranya bisa diimunisasi saat itu juga gitu. Kadang sehingga dihapus-hapusin pakai permen, es krim dan lain sebagainya dok. Padahal kondisi tubuhnya sebenarnya tidak lagi fit gitu. Selama itu flu gitu, flu ringan itu boleh berarti ya dok ya. Boleh. Oke. Jadi batuk pilek yang ringan itu bukan kontraindikasi untuk dilakukan imunisasi. Iya, Ya. apalagi di pelosok-pelosok itu dok kan jarang kan ya dok ya ada imunisasi seperti itu. Sekalinya ada ya ibu-ibu se-RT berkumpul kan seperti itu. Sangat disayangkan bagi orang yang percaya tentu ya bahwa vaksin itu penting untuk kesehatan anaknya. Tentu itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar divaksinasi seperti itu. Dok, mungkin terkait dengan anak terlindungi di Indonesia Maju, dok. Kekebalan tubuh seseorang itu kan sebenarnya sudah terbentuk dalam diri manusia katanya seperti itu ya. Eh, Ketika kita berpikir terkait dengan itu, masih pentingkah vaksin seperti itu, dok? Oh iya, vaksin ini adalah jadi kita harapannya terbentuk imunitas secara aktif. Jadi tujuan dari vaksinasi itu kan kita menyuntikkan ya, Iya. memberikan virus atau bakteri baik itu sudah dilemahkan, dibunuh ya, atau diambil beberapa komponen dari bakteri atau virus tersebut dan sudah mengalami modifikasi. Nah, dari
vaksin tersebut, nah yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh seorang anak atau seorang bayi, nantinya harapannya akan terbentuk reaksi atau terangsanglah sistem imunitas atau kekebalan tubuh si anak tersebut. Nah, reaksi ini harapannya adalah sama halnya dengan reaksi yang terjadi apabila anak terpapar oleh virus atau bakteri yang sesungguhnya. Jadi, nah reaksi antibodi akan terbentuk reaksi antibodi atau terbentuk sistem imun sehingga apabila seorang anak nantinya akan terpapar oleh virus atau bakteri yang sama, ini akan tidak menimbulkan keluhan atau gejala yang berat apabila anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi atau sudah divaksin. Jadi kalau istilah kebencanaan semacam mitigasi juga ya, dari sel-sel dalam tubuh gitu ya bereaksi ketika ada virus sudah bisa mengatasi seperti itu. Iya, karena tubuh kita sudah mengenali, oh ini virus A misalnya, aku sudah kenal nih. Jadi respon sakitnya itu tidak terlalu berat, ringan-ringan aja. Jadi tidak cukup ya dok, bisa dikatakan tidak cukup dengan sistem kekebalan yang sudah terbentuk secara alami. Karena begini dok, banyak yang berpendapat atau memahami bahwa kita sebenarnya sudah kebal dari lahir, kita sebenarnya sudah imunitas itu sudah ada, jadi ngapain untuk vaksinasi. Jadi ini karena virus itu selalu berkembang ya dok ya, makanya itu yang diperlukan untuk vaksinasi seperti itu, untuk imunisasi seperti itu. Karena jadi sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita saat ini, jadi itu kan sifatnya masih tidak spesifik. Jadi tidak spesifik untuk mencegah penyakit tertentu. Jadi dengan pemberian imunisasi, vaksinasi, misalnya vaksin BCG. Nah, tujuannya adalah spesifik untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Jadi tujuan vaksinasi itu supaya imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita bisa melindungi terhadap infeksi-infeksi yang spesifik. Oke, jadi lebih kepada hal yang spesifik, virus yang spesifik seperti itu ya dok ya. Jadi kalau dokter masih dokter umum, kalau sudah bersekolah jadi dokter spesialis. Begitu juga kerja imunisasi ya. Kalau sudah dia dapat suntikan imunisasi, maka dia mengenali virus-virus spesialistik dan bisa sesuai dengan yang kita vaksin yang kita dapat. Jadi itu sahabat sehat pentingnya imunisasi. Jadi jangan berpikiran bahwa kita dari lahir sudah kebal. Dan tidak ada salahnya kita melakukan imunisasi agar penyakit-penyakit yang secara spesifik itu bisa imunitas tubuh kita bereaksi seperti itu dengan bantuan imunisasi gitu dok. Sebelum melanjutkan pertanyaan untuk yang terakhir untuk Dokter Anita Febriana ya, ada baiknya sahabat sehat di rumah saksikan tayangan berikut. Oke, sahabat sehat, kembali ke Dokter Anita, dok. Mungkin ini adalah closing statement ya dok ya. Bagaimana kan selama ini kan banyak orang tua di sana, ayah bunda di sana yang masih belum atau berpikir untuk melakukan imunisasi. Nah, supaya lebih termotivasi lagi dok, untuk tergerak lagi untuk imunisasi, pesan untuk ayah bunda dok. Nah, untuk dapat menggerakkan hati ayah bunda ya, agar dapat membawa bayinya untuk imunisasi. Nah, sebaiknya ini memang membutuhkan dari berbagai pihak ya. Kita memang sebagai tenaga kesehatan harus bersinergi ya, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di daerah, di desa ya, di kampung ya. Bahkan juga tidak hanya dari tenaga kesehatan, dari tokoh masyarakat, para kader juga kita harus sama-sama berjuang untuk bisa memberikan berita-berita yang benar tentang pentingnya imunisasi, terutama untuk anak-anak kita ya. Jadi kita harus membenarkan berita-berita yang tidak benar, yang hoax tentang imunisasi ya. Jadi pentingnya di sini adalah orang tua terutama diberikan pengertian tentang manfaat dari imunisasi, kemudian tujuan dari imunisasi sendiri, kemudian apa outcome-nya anak yang sudah diimunisasi untuk tumbuh kembangnya pada saat remaja, bahkan pada saat dewasa nanti ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan itulah yang perlu kita lakukan ya, untuk bisa orang tua dapat tergerak
untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi. Ya, jadi untuk ayah bunda tentunya perbanyak literasi ya, baca-baca sebanyak mungkin terkait dengan imunisasi, jangan hanya dari berita satu kemudian disimpulkan, tapi lebih banyak lagi literasinya. Bahkan kalau perlu baca buku, datang ke dokter, konsultasi dan sebagainya, sehingga betul-betul yakin untuk melakukan imunisasi terhadap anaknya. Dan mungkin satu hal lagi dok, anak jangan ditakut-takutin suntik ya dok ya. Kadang kalau nakal dikit mau disuntik, itu juga bikin takut ya dok ya. Jadi itu, dan mungkin nanti akan bertemu dengan Dokter Anita lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda tentunya. Saya sebagai host pada podcast kali ini ingin menyampaikan kepada sahabat sehat di rumah, tetap selalu dukung channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi sahabat sehat ingin menyampaikan pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar, nanti akan disampaikan ke Dr. Anita Febriani untuk kemudian langsung dijawab, atau mungkin akan ada sesi podcast lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat, dari ayah bunda, dari netizen semuanya ya. Sekian dari saya dan Dr. Anita, mungkin ada yang disampaikan? Ya, sebagai closing statement ya dari saya, jadi imunisasi itu adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyakit supaya anak kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir dan ragu untuk memberikan imunisasi pada anak-anak agar anak kita terlindungi dari penyakit dan bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Oke, apabila sahabat sehat juga ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Anita Febriana, bisa berkunjung ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, tujuan ke Poli Anak. Dan bisa melalui IG mungkin dok, bisa dijapri? Boleh. Silakan sampaikan dok IG-nya dok. IG-nya Anita Widodo. Anita Widodo ya. Kalau dok tempat prakteknya di mana dok? Tempat prakteknya bisa ketemu di Poli Anak RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Oke, ya. Jadi Poli Anak tetap ya, dokter ya. Dan sahabat sehat ke Poli Anak di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Ya, bisa menggunakan BPJS Kesehatan dan layanan UHC tentu dari Kabupaten Sumeneb. Sekian podcast pada kali ini. Jumpa lagi di podcast berikutnya dengan host-host pilihan sahabat Puspa Channel, dan juga tentunya dengan dokter-dokter cantik dan dokter ganteng dari RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Saya Herman Wahyudi dan saya Dr. Anita Febriana, spesialis anak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.